Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Hopipa Siregar, NPM 20140015, kelas 2C, Prodi Pendidikan Sekolah Dasar ataupun PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu pengetahuan sosial dan konsep-konsep esensial pada ilmu pengetahuan sosial. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu hakikat IPS dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Dinamika yang menggabungkan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya sebagai ungkapan jiwa bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan juga sebagai makhluk sosial. Di sini dapat kita artikan manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari makhluk lainnya, yakni manusia tidak dapat hidup tanpa makhluk sesamanya ataupun manusia lainnya. Manusia tergantung dengan manusia lainnya. Pada dasarnya, hakikat manusia itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis, melainkan juga sebagai makhluk sosial ataupun makhluk yang berinteraksi dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut menghasilkan ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS dan berkembang menjadi disiplin ilmu sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti ilmu ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan geografi, dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama dengan lingkungan sekitarnya. Ilmu pendidikan sosial melihat bagaimana manusia hidup sesama dengan sesamanya, bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya di lingkungannya, dengan tetangganya, dari lingkungannya dekat sampai yang jauh. Manusia yang hidup dengan tetangganya maupun yang dekat maupun yang jauh. Bagaimana keserasian hidup dengan lingkungannya. Keserasian hidup dengan lingkungannya. Keserasian manusia dengan lingkungannya. Bagaimana keserasian manusia dengan lingkungannya, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan alamnya. Bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, bahan kajian ataupun bahan ajar IPS adalah manusia dan lingkungannya sebagai hakikat pendidikan IPS. Nah, di sini kita ketahui manusia berbagai cara berupaya agar bisa sesuai dengan lingkungannya. Disebutlah dia itu dikatakan beradaptasi. Beradaptasi adalah menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya agar ia dapat bertahan hidup. Tujuan IPS ilmu pendidikan sosial. Tujuan pendidikan IPS tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan berdasarkan pada falsafah Pancasila Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 yaitu berdasarkan pada falsafah negara tersebut, maka telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai ketentuan yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang dimaksud, maka tujuan pendidikan tersebut harus dikaitkan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang akan dihadapi. Beberapa pendapat yang berkaitan dengan tujuan pendidikan IPS yaitu misalnya kurikulum di 2004 tingkat SD menyatakan bahwa pengetahuan sosial bertujuan untuk yang pertama yaitu mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inkuri, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetensi dalam masyarakat yang maju, baik secara nasional maupun secara global. Nah, tujuan IPS juga untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya, dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide baru, konsep-konsep yang baru, dan menemukan kreativitas yang baru, sehingga mereka mampu melakukan preventif untuk masa yang akan datang. Sikap belajar tersebut diarahkan pada pengembangan motivasi untuk mengetahui, berimajinasi, minat belajar, kemampuan merumuskan masalah, dan hipotesis pemecahannya. Keinginan melanjutkan eksplorasi IPS sampai ke luar kelas dan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan data. Nah, di sini kita akan mengembangkan potensi yang dimiliki anak untuk mengembangkan kreativitas ide-ide yang ada pada dirinya. Nah, salah satu fungsi pengajaran IPS adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Nah, di sini kita akan mengembangkan pengetahuan dan wawasan pemahamannya tentang masyarakat dengan ide-idenya sendiri dan mengaitkannya pada fakta-fakta yang ada. Selain itu, juga mengembangkan rasa kontinuitas dan stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat ikut memajukan masyarakat sekitarnya. Contohnya, tradisi dan nilai-nilai dalam masyarakat, kebudayaan dari berbagai lingkungan, serta pengaruhnya terhadap hubungan dengan warga masyarakat lainnya, pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi oleh masyarakat. Nah, yang pertama pengertian konsep. Secara definisi, konsep adalah suatu abstraksi mengenai suatu kelompok, benda, atau stimulasi yang mempunyai persamaan karakteristik. Hal ini abstraksi tersebut kita beri nama konsep. Dengan demikian, nama itu yang membedakan antar satu konsep dengan yang lainnya. Contoh, mendapatkan pengertian yang lebih jelas. Sebaliknya, kita menggunakan contoh-contoh. Misalnya, ambil saja sebuah contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu buku. Setiap kali untuk menyebut buku dalam pikiran yang terdapat pada gambar abstrak mengenai apa yang dinamakan buku. Nah, di dalam pikiran akan bertanya apa itu buku, mengenai apa itu buku, dan apa yang dinamakan itu buku. Dengan kata lain, buku kita membayangkan adanya lembaran-lembaran, halaman-halaman kertas, sedangkan map tidak. Map merupakan kertas plastik ataupun kulit yang mempunyai bentuk tertentu dari buku, yaitu perbedaan map dan
sebuah buku. Konsep esensial IPS dengan mengacu kepada konsep-konsep dasar IPS atau kata lain dengan menggunakan pendekatan konsep ini, maka beberapa manfaat akan kita peroleh, yaitu yang pertama, dalam mengajar berbagai topik atau pokok yaitu subpokok bahasa yang tertulis dalam GPP, guru dapat mengarahkan berbagai kegiatan belajar yang direncanakan agar setuju dan tertuju kepada pemahaman konsep-konsep dasar IPS. Yang kedua, dalam belajar, anak dapat mendengarkan berbagai fakta, gagasan-gagasan, dan peristiwa yang tidak lepas dari topik-topik yang diajarkan. Yang ketiga, dengan memahami konsep-konsep dasar IPS, anak akan memahami pengalaman dan informasi baru yang diterima secara lebih, apa saja yang patokan yang diajarkan, dan kriteria dalam memilih konsep dasar IPS. Kriteria yang dipilih dalam konsep dasar IPS yaitu harus satu, relevan sesuai dengan anak. Yang kedua, membantu menjelaskan tentang kegiatan atau aktivitas manusia dan tingkah laku manusia dengan pengalaman hidup bermasyarakat. Yang ketiga, membantu anak agar memahami lingkungan sosialnya. Yang keempat, didukung oleh kenyataan ataupun evidensi dan beragam sumber belajar. Yang kelima, dapat diterapkan secara terus-menerus dalam bidang studi IPS dan diterapkan pula dalam bidang-bidang studi lainnya. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.